Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Dinila. Saya dari kelas C3 Manajemen dengan NPM 101200024. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai Human Capital sebagai tugas mata kuliah Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Agus Alamsyah. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Human capital secara bahasa tersusun atas dua kata dasar, yaitu manusia dan kapital atau modal. Kapital diartikan sebagai faktor produksi yang digunakan untuk membuat suatu barang atau jasa tanpa mengonsumsinya selama proses produksi. Berdasarkan definisi tersebut, kapital manusia atau human capital merupakan suatu bentuk modal seperti halnya mesin dan teknologi. Manusia juga memiliki peran atau tanggung jawab dalam segala aktivitas ekonomi seperti produksi, konsumsi, dan transaksi. Seiring berkembangnya teori ini, konsep human capital dapat didefinisikan menjadi tiga, diantaranya yaitu konsep pertama adalah human capital sebagai aspek individual. Konsep ini menyatakan bahwa model manusia merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri manusia, seperti pengetahuan dan keterampilan. Hal ini diperjelas oleh Rastogi 2002 yang menyatakan bahwa human capital merupakan pengetahuan, kompetensi, sikap, kesehatan, dan sifat yang dimiliki oleh manusia. Konsep yang kedua menyatakan bahwa human capital merupakan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan melalui berbagai aktivitas pendidikan, seperti sekolah, kursus, dan pelatihan. Konsep utama model ini adalah human capital merupakan sesuatu yang didapatkan melalui akumulasi suatu proses tertentu. Alan dan kawan-kawan 2008. Konsep ini menganggap bahwa human capital tidak berasal dari pengalaman manusia. Konsep yang ketiga memandang human capital melalui perspektif orientasi produksi. Romer 1999 menyatakan bahwa human capital merupakan sumber mendasar dari produktivitas ekonomi. Human capital juga merupakan sebuah investasi yang dilakukan manusia untuk meningkatkan produktivitasnya. Rosen 1999. Frank dan Biemenke 2007 berpendapat bahwa human capital adalah perpaduan antara pendidikan, pengalaman, pelatihan, keterampilan, kebiasaan, kesehatan, energi, dan inisiatif yang mempengaruhi produktivitas manusia. Human capital management adalah bentuk manajemen sumber daya yang mempunyai ruang lingkup seperti dalam hal pekerjaan, akuisisi, dan juga pengembangan karyawan yang lebih efektif dan juga taktis agar bisa mengoptimalisasikan nilai ekonomi perusahaan. Lebih lanjut, human capital management adalah serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan memperoleh, menganalisis, dan juga melaporkan data yang bisa menginformasikan arah strategi penambahan suatu investasi, nilai, serta keputusan operasional sumber daya manusia, baik itu pada tingkat lini depan ataupun pada tingkat korporasi. Unsur modal manusia menurut Ancok 2002. Ada 6 komponen atau unsur dari modal manusia, yakni yang pertama, modal intelektual atau intellectual capital. Modal intelektual adalah perangkat yang diperlukan untuk menemukan peluang dan mengelola ancaman dalam kehidupan. Banyak pakar yang mengatakan bahwa modal intelektual sangat besar peranannya di dalam menambah nilai suatu organisasi. Pada awal tahun 1920, para psikolog banyak membicarakan konsep IQ atau Intelligence Quotient sebagai satu-satunya indikator kecerdasan dengan asumsi bahwa mereka yang memiliki IQ yang tinggi akan memiliki kemampuan untuk memecahkan permasalahan
dalam hidupnya. Oleh karena itu, modal intelektual terletak pada kemauan berpikir dan kemampuan untuk memikirkan sesuatu yang baru. Lalu yang kedua merupakan modal emosional atau emotional capital. Goleman 1997 menggunakan istilah emotional intelligence untuk menggambarkan kemampuan manusia untuk mengenal dan mengelola emosi diri sendiri, serta memahami emosi orang lain agar dapat mengambil tindakan yang sesuai dalam berinteraksi dengan orang lain. Orang yang memiliki modal emosional yang tinggi memiliki sikap positif dalam menjalani kehidupannya. Ketika menghadapi perbedaan pendapat, orang yang memiliki modal emosional yang tinggi atau yang baik akan menyikapinya dengan positif, sehingga diperoleh manfaat yang besar bagi pengembangan diri atau pengembangan sebuah konsep. Modal sosial atau social capital dalam Ancok 2002 berpendapat bahwa modal sosial adalah jaringan kerjasama di antara warga masyarakat yang memfasilitasi pencarian sosial dari permasalahan yang dihadapi. Modal sosial adalah dasar dari terbentuknya sinergi di dalam melaksanakan tugas organisasi. Modal intelektual baru akan berkembang apabila masing-masing orang berbagi wawasan. Untuk dapat berbagi wawasan, seseorang harus membangun jaringan hubungan sosial dengan orang lain. Kemampuan membangun jaringan sosial inilah yang disebut dengan modal sosial. Semakin luas pergaulan seseorang dan semakin luas jaringan hubungan seseorang atau hubungan sosial seseorang, maka semakin tinggi nilai seseorang tersebut. Lalu yang keempat, terdapat modal ketabahan atau adversity capital. Ketabahan adalah modal untuk sukses dalam kehidupan, baik itu kehidupan pribadi ataupun kehidupan organisasi. Ketika menghadapi kesulitan yang belum terpecahkan, hanya mereka yang tabah yang akan berhasil menyelesaikannya. Yang kelima, terdapat modal moral atau morality capital. Modal moral telah banyak dibicarakan oleh para ahli. Salah satu buku yang membicarakan aspek modal moral ini yaitu Moral Intelligence, Enhancing Business Performance and Leadership Success yang ditulis oleh Doug Lennick dan Fred Kyle pada tahun 2005. Keduanya dalam Ancok 2002 telah menyusun alat pengukur modal kompetensi inventory atau inventory untuk mengukur kompetensi moral. Terdapat 4 komponen modal moral yang membuat seseorang memiliki kecerdasan moral yang tinggi, yaitu yang pertama, integritas atau integrity, yakni kemauan untuk mengintegrasikan nilai-nilai universal di dalam berperilaku. Yang kedua, tanggung jawab atau responsibility atas perbuatan yang telah dilakukannya. Yang ketiga, penyayang atau compassionate adalah tipe orang yang tidak akan merugikan orang lain, karena dia menyadari bahwa memberi kasih sayang kepada orang lain adalah sama juga dengan memberi kasih sayang kepada dirinya sendiri. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah pemaaf atau forgiveness adalah sifat yang diberikan pada sesama manusia. Orang yang memiliki kecerdasan moral yang tinggi bukanlah tipe orang pendendam yang membalas perilaku yang sama atau perilaku yang tidak menyenangkan dengan cara yang tidak menyenangkan pula. Lalu yang terakhir ada modal kesehatan badan atau raga, adalah wadah untuk mendukung manifestasi semua modal di atas atau modal kelima tersebut. Badan yang tidak sehat akan membuat semua modal yang lainnya tidak muncul dengan maksimal. Oleh karena itu, kesehatan adalah bagian dari modal manusia agar dia bisa bekerja dan berpikir secara produktif. Stephen Covey 1990 dalam bukunya yang berjudul Seven Habits of Highly Activity People mengatakan bahwa kesehatan adalah bagian dari kehidupan yang harus selalu dijaga dan ditingkatkan kualitasnya sebagai pendukung manusia yang efektif.
Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa memberikan manfaat pada diri saya khususnya dan pada teman-teman umumnya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.